pada bener dasarnya juga. laki-laki Indonesia maunya pulang ke rumah yang safe, yang nyaman, yang bersih, yang ada makanan, Oke, stop. and all that. Oke, what if kita ngomongin di sini? Jangan berantem. Jangan. Welcome to Cameo Project. Tekan tombol subscribe-nya yang warna merah ya. Nah, jangan lupa juga pencet tombol lonceng biar dapat notifikasi. Langsung, cus. Oke, gengs, Cameo versus Just for Play. Kita mau ngomongin apa sih kira-kira? Right. Ini versus nih ya di Iya. episode ini. Jadi pertanyaannya adalah hati Tunggu. sama otak. Tapi ini kan maksudnya ini orang-orang Cameo juga kayaknya suka nonton Just for Play ya, Pak, ya. Iya, Di iya, YouTube pasti. kalian, kita suka promoin gitu lah. Nah, ini adalah Just for Play ini tuh Cameo network-nya lah gitu Yes, loh. Bagian benar. dari Cameo juga gitu. For the girls, Ya, kan Cameo cowok-cowoknya udah ada. full of boys. ya. Artinya, Look at the subtitle. Ya. I can't explain everything, you know. Like, you can't explain everything. yeah. I can. So just Harry. Oke, jadi di sini gue sebagai penengah di Just for Play. Jadi kita biarkan Just for Play versus Cameo Project, oke? Iya. Oke. Oke. Udah siap ya, Pak? Siap. Siap. Apa sih? Apa temanya apa coba? Temanya tuh gampang banget. Kita mau mendiskusikan hal yang sering banget nih kita perbincangkan ya, yaitu hati sama otak mana sih yang lebih baik? Gue pengen tahu deh kalau lo memilih pasangan ya di antara kedua pihak ini ya, cewek dan cowok. Lo lebih sering pakai hati atau otak sih? Ya pada umumnya memang cowok itu kan nggak lebih perasa ya dibanding cewek ya. Jadi otomatis dia lebih make otak. Logika loh. gitu. Logika dibanding hati. Kalau menurut gua sih, gua lebih. Bukan menurut lu kebiasaannya. Biasanya gua Pernah pacaran kan? pernah Lebih seringnya pakai otak atau pakai hati? pakai otak lalu pakai hati. Maksudnya? Karena dua hal itu berhubungan kalau buat gua berpacaran gitu. Tapi kalau untuk awal apa dulu? Otak dulu. Karena langsung begitu gua melihat, oke, tapi hati dulu, Deng. Karena udah ada klik dulu gitu baru lu berpikir gitu, ada trigger rasa dulu baru lu berpikir. Jadi kayak nggak semua cewek lu pikirin langsung oh ini begini nggak langsung logika dulu dong gitu. Begitu ada klik, ada rasa dulu baru lu pikirkan oke nggak nih gitu kalau menurut Ya gua. berarti hati kan? Berarti Hati dua-duanya ya. jawab hati dulu. Iya itu dia, makanya gue bilang nggak ada yang bisa dipisahin karena dari hati langsung gue pikirkan gitu. Jadi gimana dong kalau Gak kayak gitu? tahu. Berarti- Emang cewek bisa memisahkan itu? Iya, coba deh, emang cewek bisa memisahkan itu ya? Kalau gue sih, Dulu. hati aja. enggak, gitu. bukan hati, bukan otak, tapi yang bisa bikin gitu. Ya itu hati. Gak juga. Curang lu, gue gak bisa ngomongnya. Coba. Kayak Kok nggak hati? misalnya Oke. nih, misalnya gue kan ketemu sama suami gue yang sekarang. Nah, Itu waktu dia lagi joget-joget kan. Itu gue nggak mikir, nggak pakai hati juga, cuman kayak anjir gitu loh yang kayak Kayak ada kliknya gitu ya? ada bukan sengatan, klik juga tapi kayak bergetar aja gitu. Jadi ada sengatan listriknya gitu Jadi ya. ada yang lo pikirkan dari otak lalu mengalir ke hati, begitu maksud lo? Iya, jadi kayak dari visual gue anjir goyangnya gitu kan. Jadi kayak yang ada sensasi gitu. Ngerti gak sih? Gitu Iya. kali Yang ya. bikin gue berpikir kayak gue pengen kenalan sama nih orang. Oke. Gitu. Mungkin itu perbedaan ini ya, definisi di mana otak dan hati ya. Karena Berarti kalau dari menurut sudut pandang juga sih. lo, Kalau gue sekarang pakai hati. Langsung sebelum- juga lo, Oh, bohong. enggak, gue mau jawab. Gue sekarang pakai otak, sebelumnya gue pakai hati. Karena gue ngerasa kayak gue dibudakin sama hati gue, sama rasa ketakutan gue. Akhirnya sekarang gue berpikir pakai logika dan otak. Emang takut apa sih? Ya takut ditinggalin, padahal sekarang begitu gue belajar ternyata memang ada pertemuan, ada perpisahan. Ini pas traumanya tuh emang agak berat ya. Gimana coba gimana? Yuk, coba yuk. gimana, coba. Yuk. Oke, silakan kedua belah gimana, pihak gimana? disilakan untuk Iya, battle. jadi awalnya tuh gue kayak bucin, maksudnya dalam artian ya udah kayak gue sayang sama lo, ya udah gue bakal ngejaga, gue kesampingkan itu namanya pikiran rasional, sampai akhirnya nemuin belajar harus nyebur dulu baru basah kan, habis itu kering lagi kan. Tapi gue rasa untuk orang yang baru pertama kali terjun bebas. ke rasa jatuh cinta pasti hati dulu sih, nggak mungkin langsung ke otak menurut gue ya. Nah, itu buat Ya, orang harus yang tidak ngerasain. berpengalaman berarti. Ya kan makanya untuk orang yang pertama aku bilang.
Kalau pertama masa udah berpengalaman. Iya. Bisa jadi. Bisa jadi. Tapi Oke. kalau itu kan namanya proses pembelajaran ya tadi lu bilang ya. Exactly. Tapi kalau gagal kenapa lu nyerah? Aha. Loh, kalau gagal kenapa dipertahankan? Kalau memang pikirannya salah. Oh Nah, enggak, berarti kan maksudnya pikirannya kan lu salah. nggak akan memakai hati lagi kan, lu Iya. bakal pakai otak kan. That's why ya. Nah, sedangkan kalau menurut gua dalam berhubungan tidak mungkin tidak memakai hati. Pasti, kan awalnya kan ditanya. Coba kayak gitu. Sama lu kan pacaran juga kan gitu. Awalnya kan sengatan dulu kan, maksudnya bukan berpikir dulu gitu. Sengatan itu apa 6.000 namanya? volt lah kok. Itu lum tuh. Bapak konser musik. Oke. Ya mungkin bisa dibilang ya kalau Raquel ketemunya di klub, gua ketemunya di sosial media gitu ya. Mungkin pertama kali lihat mungkin kayak Lucu kayaknya ya. Ini something sih gitu loh, ini someone sih menurut gue gitu loh. Jadi mungkin itu ya kayak ada apa yang dari hati lo ngasih tahu ke otak, yuk Trigger ya, trigger. Trigger. Baru lu berpikir kan gitu kan. Baru lu berpikir kayaknya gue deketin deh. Kalau kita cowok ya, abis trigger, gue deketin deh, gue coba deh gitu kan. Nah, ada komunikasi, baru ada rasa kan gitu kan prosesnya. Iya. Nah, gimana tuh? Maksudnya gue nggak bisa ngejelasin apa trigger awal, baru berpikir, baru rasa. Karena semuanya tuh akhirnya bercampur di dalam sebuah hubungan. Nggak tahu, tapi menurut gua kalau untuk permulaan semuanya pasti diproses otak dulu sama Betul, mata. permulaan pasti gitu. Nah, Pengalaman itu. pertama yang tadi gue bilang kan, Iya. pengalaman pertama pasti dari otak. Tapi kalau ditanya sekarang, gue bakal Iya, balik ke hati. dengan- Cuma dari awal pasti lo harus dari hati dulu. Kalau dari awal, Nah. kayak lo harus jadi korban dulu sih kayak gitu. Tapi masa sih lo bisa menggunakan hati itu di awal, sedangkan lo belum benar-benar tahu orang itu seperti apa. Hati itu kan berbicara ketika lo tahu karakter dia dan yang lain ya. Berarti kan kalau untuk first impression itu kan di otak. Karena mungkin pada awal-awal kita masih belum bisa membedakan antara getaran awal, berpikir, dan hati. Jadi kayak Suka atau sayang gitu ya. iya di awal tuh kita udah memberikan seluruh perasaan itu, nggak ada pemikiran dulu. Kalau sekarang kan kita udah tahu nih, oh ini trigger awal nih, gue coba cewek juga mungkin kalau pas dideketin mikir dulu juga kan gitu. Baru habis itu oh kayaknya serius nih si cowok nih, baru dikit-dikit memberikan perhatian, baru lama-lama ada timbal balik, baru ada rasa kayak gitu kan. Otak itu sebenarnya bisa dibohongin. Semisalnya, there's a study that shows, misalnya Kak, amit-amit, kalau nggak usah pakai lo deh, gue ngebayangin nih, kalau gue lagi syuting atau gue lagi adegan nangis, gue ngebayangin kerabat dekat gue atau keluarga gue ada yang meninggal. Tapi gue ngerasain itu dengan sepenuh hati gue. Gue akan nangis senangis-nangisnya, seakan-akan itu real. Terjadi. Itu seakan-akan itu terjadi dan gue yang kayak bener-bener sesegukan, nangis, sedih. Berarti otak gue bisa dibohongin dong? Iya. Dong. kalau Buat gitu. suaminya Raquel, jangan langsung percaya kalau dia nangis-nangis. Sayang jangan nonton, oke? Jangan percaya, ini demi konten. Gas belakangnya. Ini Tapi bener dong, berarti Berarti bisa dibilang cewek yang bisa lebih memainkan otak dibanding hati. Gak cuma cewek. Nggak cuma Emang cewek cowok dong. nggak bisa mikirin Karena- sesuatu hal Iya. yang berlebihan tuh sampai akhirnya itu membuat dia jadi berpikir, aduh ini kayak nyata, ini kayak sedih. Oke, kita ngomongin long term, dimana kita memilih untuk pasangan hidup. Oke, lo lebih suka untuk menilai pakai hati atau pakai otak? Sedangkan kalau dari otak itu kriterianya akan berbeda dari hati. Kita ngomongin long term ya. Oke, dari perempuan dan laki-laki, otak atau hati yang duluan untuk memilih pasangan secara long term? Otak. Kenapa? Menurut gua, otak itu kayak memerintahkan apapun yang akan lo lakukan. Gitu. Kayak attraction juga, apa yang lo pikirin itu yang bakal terjadi menurut gua. Kalau lo pilih otak, apa yang lo pilih dari pasangan hidup nih ya? Kalau berdasarkan dari otak, apakah itu pola pikirnya atau apakah itu attitude-nya? Gue simple sih, dari Apa? awal dia ngobrol, gue nggak mungkin suka sama orang yang nggak interaksi sama gue, nggak mungkin. Menurut gue itu nggak mungkin, gue ngalamin soalnya. Pertama kali dia interaksi sama gue, cara dia ambil sikap, cara dia ambil kata, itu udah jadi penilaian buat gue. Kalau gue, untuk Berarti yang sekarang dari ya. berdasarkan si otak itu, bagaimana dia
menyikapi si lawan main lo itu akan turun ke hati. Bagaimana hati lo akan menilai responnya atas otak lo, Ya, begitu maksudnya. atas penilaian gue itu akan ada ketertarikan, oke gue dalam minimal lanjut. Kalau dari Raquel sendiri gimana tuh? Gue tipikal orang yang sangat amat hati banget, lo tau lah. Gue apa keputusan tuh dari hati. Tapi di sini gue bisa bilang kalau in a long term relationship lo harus sangat amat mengandalkan otak lo. Apalagi sebagai perempuan. Oke. Gitu. Iya. Iya kan? Lo harus bisa pinter-pinter gimana caranya lo udah ibaratnya lo udah married nih. Gimana caranya lo bisa menjaga, karena mau gimana pun iya suami itu memimpin rumah tangga. Tapi yang menjaga itu adalah istri. Iya dong. She's the one yang di rumah, yang menjaga anak, yang menjaga kebutuhan, yang semua itu yang ngurus tuh istri. That's why they say it happy mom, happy kids. Happy wife, Enggak, gua happy nggak setuju. life. Happy Happy wife, wife, happy tapi ya happy wife, happy life. life. Gimana caranya pinter-pinter istri, ya udah semuanya udah perkenalan pakai hati, tapi ujung-ujungnya it's how smart are you to keep your relationship safe, to keep your relationship interesting. Kalau misalkan cowok lu bajingan di luar, lu fine-fine aja. Karena tugas lu untuk menjaga keutuhan rumah tangga. Gue gak ngomong gitu. That's interesting part. Oke. Tadi lu bilang tugasnya seorang istri untuk menjaga keutuhan. Gue gak bilang suaminya bajingan. Tapi Di case-nya. tapi lu bilang tugas istri untuk menjaga rumah tangga itu. Iya dong. Oke, what Dan seharusnya if kalau tugas dua-duanya dong. Tugas Emang dua-duanya. tugas dua-duanya, cuman kan suami gimana sih? Laki cuy, nggak bisa dikasih beban yang terlalu berat di rumah. Iya. Karena itu adalah Ya Iya harusnya kan? jadi beban terlalu berat ya laki dong, dia yang kepala. Enggak, kalau di rumah, Kalau di rumah, laki itu pasti cuman maunya kayak yaudah pulang, rest, makan. Ibaratnya gue bukan ngomongin suami gue, cuman kayak pada dasarnya bener juga. laki-laki Indonesia maunya pulang ke Deserve. rumah yang safe, yang nyaman, yang bersih, yang ada makanan, Oke, stop. and all that. Oke, what if kita ngomongin di sini? Jangan Ya, ke rumah yang nyaman, yang berantem. bersih. Sebenarnya kalau di gua itu Ombak dong, nggak ada sayang. pattern seperti itu yang gua lihat, yang Jadi seharusnya gimana, Kak? rumah tangga itu ya ini kan ngomongin long term ya, berarti bisa berujungnya ke rumah tangga gitu loh. Yang seharusnya tugasnya fleksibel aja, yang penting kerja sama dua orang ini gitu loh. Yang misalkan kalau misalnya lakinya kerja di luar capek-capek rumah belum beres, ya cari tahu istrinya ngapain gitu. Kalau misalnya cuma tidur-tiduran aja, ya baru dikasih tahu. Ini kan istirahat disuruh bentar. pilih hati apa otak lo, yang mana sih? Gak bisa dua-duanya. Kalau misalkan lu sudah udah pakai hati gitu ya, hati itu kan berbicara ketika lu harus berpikirnya pakai otak lu juga. Ketika misalkan dihadapkan dengan kasus ceweknya selingkuh, pasti hati lu akan ngomong, hati lu akan mengarahkan lu untuk melakukan sesuatu untuk diri lu sendiri otomatis. Enggak, menurut gue itu otak lo yang nyuruh lo untuk get out. Kalau menurut gue gini nih. Coba gimana Kak? Gimana Kak? Kalau masalah pikiran dan hati gitu. Hati itu kan masalah rasa. Ya kan? Jadi di dalam hubungan semuanya itu harus ada rasa. Rasa dulu yang diberikan. Jadi kalau kita ngasih bunga misalkan kayak gitu sama kalian gitu, tapi nggak pakai rasa, kayak buat kalian ya udahlah gitu. Tapi kita cuman ngasih senyuman aja sama kalian gitu tiap pagi, tapi ada rasa yang kita berikan, itu pasti sampai ke kalian. Oh iya nih. Apa yang dilakukan dengan rasa Ibarat akan sampai kalau- ke kalau rasa nih gitu. cowok Iya, ngasih jadi bunga harus kayak, harus ada rasa ini dari buat hatinya kamu, dulu. sama yang kayak nih buat lo. Iya. Enggak juga. Jadi kayak ini ada yang pakai kayak gitu juga. Ini buat kamu, tapi cewek tuh bisa tahu mana yang cowok yang sok-sok baik dengan memberikan itu dengan tanpa rasa. Tapi dengan nggak semua cewek tahu. Iya. Banyak cewek juga nggak sepinter itu. Tapi kalau misalkan gue pakai hati, lu deh misalkan kayak Kan gitu. kita bukan dukun, bisa nebak apa yang ada lu Iya kan rasa. Nah, gampang itu banget. biasanya yang cowok katakan. Gampang banget untuk ibarat kita tahu lah kalau cowok itu gampang banget berpura-pura. Seakan-akan mereka merasakan sesuatu padahal cuma pengen enak-enaknya doang. Oke. Ngasih bunga, Favorite part. Iya. ngasih bunga nih buat kamu. Padahal nggak ada isinya. Nggak ada mah- meaningnya, Cewek gitu kalau loh, udah Kak. pakai hati duluan itu udah pasti yang kayak oh my god, thank you, love banget, bla bla bla.
cowok pakai logika, cewek pakai hati. Tapi berjalannya waktu, milenial sudah banyak kenal orang, teknologi semakin canggih, sudah banyak yang tahu, oh ternyata gue stuck nih disakitin, oh gue harus berpikir lagi pakai hati. Akhirnya itu menjadi kesetaraan, makanya cewek sama cowok pikirannya sama menurut gue sekarang. Tapi menurut gua gini, kalau misalkan kita memberikan dengan tidak pakai hati, Udah gak usah ngasih deh. Oke. iya maksudnya apapun gitu ya. Kalau kita tidak menjalani segala sesuatu dengan hati, hanya berpikir aja, nggak ada art of the relationship, you know, nggak ada seni ketika kita membangun sebuah hubungan dengan pasangan kita, karena lu langsung berpikir tanpa ada rasa. Tapi ketika semua itu dilandasi dengan rasa, karena percaya itu tadi, lu percaya dengan laki lu, itu dari rasa dulu gitu menurut gua. Ini jujur ya, ini pandangan gue pribadi ya, ini gue gak pernah promotor laki-laki, tapi gue pernah baca satu buku di mana kalau kita selalu menggunakan feeling, kita selalu mematokkan di mana kayak lo harusnya mencintai gue dengan cara yang gue mau, that's feelings. Tapi kalau untuk kita ngomongin hati, kita ngomongin brain, kita ngomongin long term, ya udah lo nggak mencintai gue dengan cara yang gue mau, tapi I see the biggest picture. What is the biggest picture? That she or he loves me. Itu perspektif yang berbeda Itu kalau rasa menurut percaya gue. dong kalau kayak gitu ya jatuhnya. Karena Ya. menurut gue Nggak, gitu bukan ya. bukan Rasa pakai percaya bukan dipikirkan pakai dengan otak. logika. Iya, rasa Bukan percaya. otak. Ya tetap itu maksudnya ya udah dengan caranya. Berarti kan kalau otak tuh bisa lebih egois loh. Maksudnya kalau kita berpikir justru bisa lebih keinginan kita loh yang diinginkan. Tapi kalau misalkan tadi seperti yang Disa bilang untuk bisa mengerti orang lain, itu pada lebih hati. Iya, itu lebih hati. kepada hati. Boleh nggak? Oke, boleh. Apa? Lo mau mencintai dengan rasa, lo mau mencintai dengan logika, pada akhirnya sebenarnya itu bukan kedua jalan yang salah. Asal lo tahu kalau misalnya nanti itu berujung baik atau tidak baik, lo tahu tuh lo menggunakan apa sebelumnya. Jadi jangan salahin, aduh gue kebaperan, aduh gue terlalu mikirin cinta, karena lo udah tahu awalnya lo milih dari mana. Menurut gue bukan cara yang salah sih, dua-duanya. Lu akan memilih cowok yang lu butuhkan atau cowok yang bisa memenuhi kebutuhan lu. Gimana? Tapi kalau kayak gitu gue nggak bisa ngejabarin sama Gue dari tadi mikir personal life sih. Karena gini, karena needs and wants itu Iya, kan itu sesuatu yang berbanding sesuatu terbalik yang menurut gue menurut ya. gue enggak, menurut gue itu bias. Masa sih? Oke, gue bisa simpulkan di sini di mana itu adalah based on your priority of needs. Dimana kalau si Right, perempuan that's true. artinya. Yeah, sometimes. Kata lu ini. Jadi dimana kalau kita ngomongin konteksnya perempuan dan laki-laki ya, kita membedakan perempuan ini gimana dia bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Itu based on priority of needs, dimana kalau perempuan ini needs-nya apa nih? Needs love or needs material. Needs dia adalah love, jadi gimana tuh? Ya, dia bisa akan jadi menjadi victim. victim. Victimnya itu ketika apa tuh Kak? Ketika yang dia love itu menjadi sebuah, yang dia love laki-lakinya itu menjadi sebuah needs bagi dia, ternyata kebutuhan dia terpenuhi, tapi ternyata dia melakukan hal yang Sama di luar. hal yang berbeda, misalkan melakukan hal yang sama dengan orang lain di luar, lu akan menjadi victim. Ya udahlah, karena gua cinta, akhirnya yang penting kebutuhan dia terpenuhi gitu. Itu menjadi sebuah kesalahan juga menurut gua gitu. Jadi kayak ya kalau lu bicara tadi bahwa cewek harus bisa berpikir, ya berpikirlah dengan apa sih yang lu butuhin, itu dulu yang harus lu. Dan yang Bener. bisa Harus menjawab lu apa cari. yang lu butuhin itu ya dari hati. Dari hati Iya. ya. Oke, tadi kita talk about life, tentang talk about relationship. Sekarang kita putus ya. Kalau gimana kita talk about career or talk about anything we want in life. Otak. Two, manifesting everything we want in life. Gue pernah baca artikel ya, di mana katanya kita hidup itu adalah 80% dikendalikan oleh subconscious mind. Subconscious mind adalah pikiran alam bawah sadar kita. Nah, pertanyaan gue balik lagi nih ke pertanyaan yang awal. Hati sama otak, mana sih yang lebih baik? Kalau gue personally hati. Why? Karena gue nggak bisa ngelakuin sesuatu yang nggak Exactly. passionate about gitu loh. Exactly. Intinya tuh gue nggak mau sampai umur gue udah 50 gue ngerjain sesuatu tapi gue looking It back, doesn't mean anything for gue me. kayak I wish For the sake of money kalau begitu. I wish I did something that actually made me happy Yeah. in life. Dan gue ngalamin. Karena if you're not happy, you will regret it. Mungkin gue orangnya, ya emang gue Hati seperti banget itu. ya, Gue oke. hati banget. Kalau gue nggak enjoy,
ya gue lebih baik mendingan gaji gue lebih kecil tapi gue datang ke kerjaan gue dengan vibe yang gue enjoy, gue seneng, gue happy gitu. Jadi gue nggak yang kayak stres di jalan, anjir gue males banget nih pergi kerja, aduh gue nggak mau bangun, gue nggak mau ini, terus kayak mikirin aduh besok yang ada gue malah stres sendiri dengan hidup gue gitu loh. Ternyata kalau kita ngomongin perasaan nih, long term relationship or short term relationship, kita ngomongin dari mana sih yang lebih baik hati sama otak, semua itu adalah tergantung dari based on personally orang-orang itu sendiri. Needs-nya di mana sih, material things or love things. Tapi ternyata kalau material things dia bisa tuh membedakan antara apa sih yang gue pengen, apa yang gue butuh. Tapi kalau misalkan needs-nya adalah love, seringkali adalah orang itu menganggap dirinya sebagai victim. Kok gue disakitin sih, kok gue ini dan itu. Tapi ketika kita ngomongin tentang oke, terpisah dari relationship, kita ngomongin tentang karir di sini. Mana sih yang lebih baik hati sama otak? Itu juga tergantung sama based on apa sih yang lo kerjakan. Otak. Iya. Hati. Apa sih hati? Itu balik lagi kepada job desk lo masing-masing dan setiap individu itu adalah berbeda. Oke, terima kasih guys udah melihat perdebatan kita. Terima kasih udah dapat kita berantem. Dan silakan lanjutkan perdebatan kita selanjutnya. Kalian komen ya, hati Hati atau apa otak? otak? Iya, coba deh gue pengen tahu deh. Please, Oh, please. Nih, Komen. kalau seks hati atau otak? Nafsu!